Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang peran sistem informasi manajemen atau SIM dalam MSDM, yaitu dengan matkul sistem informasi manajemen. Oke, baik. Yang pertama yaitu peran sistem informasi manajemen atau SIM dalam MSDM. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan peran penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. SIM membantu mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan strategi terkait pengolahan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua yaitu definisi dan tujuan sistem informasi manajemen dalam MSDM, yaitu yang pertama yaitu definisi sistem informasi manajemen dalam MSDM ialah yang terintegrasi untuk mengolah data dan informasi terkait sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, tujuan SIM atau sistem informasi manajemen dalam MSDM ialah itu menyediakan data dan informasi yang terkait, yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk mendukung fungsi-fungsi MSDM seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan remunerasi. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu apa saja komponen utama sistem informasi manajemen dalam MSDM, yaitu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga sumber daya manusia. Kalau hardware yaitu keterangannya itu perangkat fisik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data MSDM seperti komputer, server, dan perangkat mobile. Dan yang kedua yaitu software. Software ialah aplikasi dan program yang digunakan untuk mengolah data MSDM seperti sistem HRI, payroll, dan manajemen kinerja. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang terlibat dalam mengoperasikan dan memelihara SIM MSDM seperti ahli sistem informasi dan staf MSDM. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu pengumpulan data dan pengolahan data MSDM, yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti aplikasi HALIS, catatan kehadiran, dan survei karyawan. Dan yang kedua yaitu validasi data, yaitu memastikan akurasi dan integritas data dengan melakukan pemeriksaan dalam suatu karyawan. Dan yang ketiga yaitu pengolahan data, yaitu menganalisis dan mengintegrasikan data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan MSDM. Selanjutnya yaitu penjelasan selanjutnya yaitu pemanfaatan informasi MSDM untuk pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Terdiri dari 4. Yang pertama, analisis tren, yaitu mengidentifikasi tren dan pola dalam data MSDM untuk membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu pembuatan strategi, yaitu
memanfaatkan informasi MSDM untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang selaras dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah, yaitu menggunakan informasi MSDM untuk mendeteksi masalah dan tantangan yang dihadapi organisasi terkait sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja, yaitu menggunakan data MSDM untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan efektivitas program MSDM. Oke, penjelasan yang selanjutnya yaitu integrasi SIM atau sistem informasi manajemen dengan fungsi-fungsi MSDM. Yaitu yang pertama rekrutmen, yaitu SIM atau MSDM mendukung proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Yang kedua ada pelatihan, yaitu sistem informasi manajemen dalam MSDM dapat membantu mengolah program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan yang ketiga yaitu manajemen kinerja, yaitu sistem informasi manajemen dalam MSDM dapat digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja karyawan. Dan yang keempat yaitu kompensasi, yaitu dapat membantu dalam proses pengolahan kompensasi dan tunjangan karyawan. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen dalam MSDM. Terdiri dari tiga, yaitu yang pertama cloud computing, yaitu memungkinkan akses data dan aplikasi MSDM dari mana saja, meningkatkan mobilitas dan kolaborasi. Dan yang kedua yaitu analisis data, yaitu membantu organisasi mengolah dan menganalisis data MSDM untuk menghasilkan wawasan yang berguna. Dan yang ketiga yaitu otomatisasi proses, yaitu mengotomatisasikan tugas-tugas rutin seperti pengajian dan manajemen cuti serta meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan sistem informasi yang efektif dalam MSDM. Yang pertama yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem dan MSDM. Yang kedua yaitu manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan yaitu mengolah perubahan dengan baik untuk memastikan adopsi dan pengguna sistem informasi manajemen dalam MSDM yang efektif. Dan yang ketiga yaitu peningkatan berkelanjutan, yaitu di mana secara terus-menerus memonitor dan mengevaluasi dan meningkatkan kinerja SIM MSDM. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi dalam sistem informasi manajemen di bidang MSDM. Yaitu kesimpulannya yaitu memainkan peran vital dalam mendukung fungsi-fungsi MSDM dan pengambilan keputusan strategi organisasi. Sedangkan rekomendasi yaitu organisasi harus berinvestasi dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam MSDM yang terintegrasi, aman, dan selaras dengan tujuan bisnis. Oke, segitu saja dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.